26. Kita bahas berapa? 25 aja kali ya. Limbah industri yang besar di kawasan industri Y menyebabkan polusi air meningkat. Peningkatan polusi menyebabkan apa? Penurunan populasi sungai. Meskipun ada upaya pemerintah membersihkan sungai, ekosistem di sungai tidak seimbang karena apa? Populasi ikan. Jadi apa nih yang benar nih? Modelannya sama sih kayak kemarin sih. Hmm, 1 menit ya. Oke. Hmm. Ya benar jawabannya A. Kenapa bisa A gitu ya? Coba cek dulu gitu ya. Limbah industri yang besar menyebabkan penurunan populasi sungai. Nah ini kan kalau secara logika dia benar ya. Pratek juga udah benar. Pakainya apa? Silogisme kan? Kalau yang B, pembersihan sampah di sungai menyebabkan penurunan populasi ikan. Nah ini salahnya di mana tuh? Di ini sesuai gitu. Yang C, pembersihan sampah tidak efektif. Wah, pur gitu ya. Yang D, ekosistem sungai yang tidak seimbang malah meningkat gitu kan, nggak jelas gitu ya. Oke, yang E, polusi air meningkat ketika pemerintah gagal. Kita nggak ngomong gagal, jadi benar jawabannya yang A gitu ya. Itu aman. Di 27. Tingginya tingkat keasaman mulut dapat mengakibatkan penurunan fungsi gigi email. Nah, tingkat keasaman dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan tertentu seperti apa? Permen, karet, tanpa gula. Risikonya, fungsi email gigi akan berkurang jika peningkatan keasaman mulut dapat dicegah. Nah, ini ada apa ini? Risiko ya. Kemarin kalau risiko kan lihat aja langsung di risikonya ya. Gitu kan? Di jawabannya apa nih kira-kira? Eh, Mas sekali ya. Orang yang mengalami penurunan fungsi email gigi tidak mengonsumsi permen karet tanpa gula. Ini ada kata tidak ya, justru salah gitu ya. Yang B, mengonsumsi permen karet tanpa gula pasti ini kata-kata haram. Orang mengalami peningkatan keasaman mulut karena tidak makan permen tanpa karena tidak makan permen karet tanpa gula. Oke, ini justru bertentangan ya. Bertentangan sih negasinya itu. Nggak boleh kan negasi gitu ya. Yang D, meningkatnya fungsi email gigi dapat dilakukan dengan apa? Mengonsumsi permen karet tanpa gula. Ini ada nih di teks kan ya. Dilakukan dengan mengonsumsi makanan tertentu seperti apa? Permen karet tanpa gula. Oke, bisa nih. Yang rutin mengonsumsi memiliki fungsi email gigi yang baik. Ini ada kata rutin. Jadi klaimnya itu kelebihan gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Gimana? Aman nggak? Aman nggak gitu? Aman kali ya. Berdelapan aja dah. Ini kira-kira jawabannya apa nih?
Nggak usah didikte kali ya. Dikte aja lihat. Produk susu mengandung kalsium dan protein untuk pertumbuhan anak. Selain itu, produk susu juga dapat mencegah kerapuhan tulang dan risiko kanker usus. Meskipun demikian, produk susu dengan kandungan dapat menyebabkan gangguan. Berarti ada dampak negatifnya ya, kayak pertentangan ya. Sehingga dapat mengganggu kesehatan tubuh. Mana nih yang benar nih? Ada lagi nggak? Ini jawabannya benar yang A. Kan ya? Nah, kenapa A? Meskipun ya langsung aja fokus gitu ya ke meskipun gitu ke beberapa gitu ya. Jadi kayak cara kemarin gitu ya. Jadi fokus aja ke yang negatifnya gitu. Oke. Itu kelihatan kan polanya ya. Tentang 29. Nah, nah ini nih, lumayan nih. Program studi di Fakultas X banyak diminati calon mahasiswa karena apa? Kualitas pembelajaran yang baik dan prestasi yang banyak. Salah satunya adalah program studi yang dipilih adalah program studi Y yang memiliki akreditasi unggul dan banyak alumni yang sukses. Kira-kira apa ini? Aduh, ya ada yang jawaban E. Apalagi nih? 50 kali ya? 50 aman kali ya? E. Kenapa jawabannya E ya? Eh, bahas ya. Yang A, semua program studi di Fakultas X memiliki akreditasi unggul. Ini nggak ngomongin semua ya, gitu. Program studi di Fakultas X memiliki kualitas yang baik. Kualitasnya yang baik. Pembelajarannya ya. Masih kualitas yang baik pasti memiliki banyak ini salah di sini. Nah, pastinya gitu ya, pasti salah gitu. Nah, ini apa? Hanya program studi Y yang memiliki alumni yang sukses. Ini hanya, oke, hanya apa namanya klaimnya kuat banget ya. Nah, yang dia program studi di Fakultas X, selain program studi di Y, itu belum tentu memiliki prestasi yang banyak. Ya, ini kira-kira gimana? Fakultas X, lain program studi Y, belum tentu memiliki prestasi yang banyak. Bayangin dulu ya. Calon mahasiswa memilih program studi Y karena pembelajarannya yang baik. Memilih program studi Y karena apa? Pembelajarannya yang baik. Mana baiknya? Yang mana baiknya? Dia kenapa jawabannya E? Kalau aku sih lebih milih yang D ya. Makanya yang di atas. Ya itu Jadi gimana nih? Yang E akre jawabannya. akre unggul kan masih di sini nggak sih apa masih berhubungan nggak sih sama kayak kualitas baik pendidikannya pembelajarannya karena kan Ada nggak di teks? iya sih Gimana? hmm, belum tentu memiliki prestasi baik. Gimana? Gak atau E deh? Saya baca lagi. Program studi di Fakultas X, selain program studi Y, ini kan selain program studi Y. Bener, emang Fakultas X ini selain program studi Y kan? Maksudnya bukan bagian dari program studi Y gitu kan ya. Ini nih, program studi di Fakultas X gitu.
Berarti selain program studi ya, belum tentu apa? Memiliki prestasi yang banyak. Di mana prestasi yang banyak tuh ya yang gitu. Jadi jawabannya apa nih? Bisa sih, bisa Kan bisa. mahasiswa milih kan mahasiswa milihnya karena pembelajaran yang baik. Kalau kata aku deh nggak bisa, kita simpulin sendiri nggak sih? Wah, coba kita lihat modelan sebelumnya ya. Oh, iya. Nah, ini modelannya sama kayak gini gitu. Nomor 21. Teman kota T yang memiliki banyak pohon rindang belum tentu memiliki kolam ikan gitu. Mana? Jadi sepakat yang mana nih? Ya atau N nih? J-nya ya. KJ-nya sih yang D sih. Ya udah terserah lah. Ya udahlah, ikut KJ-nya aja deh. Gitu. Jadi program studi di Fakultas X selain program studi Y belum tentu prestasinya banyak. Program studi kan di Fakultas X kan ada banyak ya. Gitu sih. Gimana? Kalau yang E tuh pembelajarannya yang baik tuh nggak ada di teks itu. Gitu. Jadi jawabannya D. Tuh. Aman, aman kali ya. Kalau disanggah nggak apa-apa, guys. Ini KJ cuma ada sampai 30 doang kok. Sisanya nggak ada. Mm-mm. Gitu. Ya, sisanya habis 30 nih ya. Nggak ada itu, nggak ada KJ-nya. Aku juga nemu juga di mana ya, di X gitu ya. Loh, ini nggak ada KJ-nya. Ya sudah lah, gitu. X30. Lesis tidak alami sering digunakan karena harganya terjangkau. Namun, dayanya itu lebih lambat dan penyimpanan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu panjang. Membuat pestisida alami membutuhkan waktu agak panjang, sehingga kurang praktis. Ahli teknologi pada menemukan caranya. Gimana nih? Jawabannya apa ini? Dua puluh ya? Ya betul, heeh. Benar kok. C jawabannya. Kenapa yang A salah gitu ya? Karena pestisida alami yang terjangkau menyebabkan sering ahli teknologi memproduksi pestisida yang memiliki daya kerja yang cepat. Ini betul gitu ya. Ada gitu di teksnya. Yang C, ahli pertanian memiliki kemampuan gitu. Nah, di sini yang salah gitu ya. Yang D, pestisida alami lebih membutuhkan waktu lebih lama. Ada, ada di teks kok.
Meskipun ramah lingkungan, daya kerja pestisida alami tergolong lambat. Betul. Loh, kenapa nggak jawabannya yang A gitu? Karena yang pasti salah, yang A itu OOT. Tuh. Kan aman ya, masih gampang ya? Oh iya, kok kuis abian kah? Gak tahu tah. Oke deh. Guys, satu. Apa nih guys? Baca dulu ya, semenit lah. Ya, ada yang B. Ada lagi enggak mau? Oke, B ya jawabannya. Kita cek. 31. Banyak orang yang menyukai makanan pedas karena terasa lebih nikmat. Karena dan menggugah selera. Namun, terlalu banyak dapat mengakibatkan gangguan. Ada negatifnya. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung. Ini malah menekankan gitu ya. Maka orang disarankan untuk membatasi. Oke. Karena yang pasti salah gitu. Makanan pedas terasa lebih nikmat sehingga makan banyak. Betul ya ini ya, makanan banyak ya. Banyak nih. Makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga mendorong orang ini salah nih. Kayak yang B nah. Kenapa yang B salah? Karena di sini. Di sini yang salah ya, paragraf terakhir gitu. Yang C akibat makanan pedas. Betul ya, aslamnya naik ya. Mengonsumsi makanan pedas tidak berlebihan, aman. Oke, aman. Walaupun ada kata tidak tapi sesuai gitu ya. Orang yang mengonsumsi makanan pedas berpotensi iritasi usus. Ada ini. Oke, betul jawabannya B. Sekarang 32 guys. Aman kali ya. Ini skor 700. Minimal ya. Minimal 700 lah. Gak ada yang jawabannya A. Ada lagi nggak? Gimana sih? Bebas aja kali ya. Obat herbal makin banyak dikonsumsi karena mengandung sedikit bahan kimia dan tidak menyebabkan alergi. Namun, gitu ya, obat herbal tidak dapat digunakan sembarangan karena reaksi setiap orang terhadap obat-obatan itu berbeda. Orang disarankan untuk berkonsultasi kepada ahli kesehatan dulu gitu ya untuk mengalami efek samping. Karena kayak pasti salah gitu. Orang yang mengonsumsi obat herbal meskipun memiliki riwayat alergi. Bisa ya.
terjadi gitu ya. 32. Semua obat herbal aman dikonsumsi tanpa harus berkonsultasi dengan dokter. Gimana nih? Keduanya nggak sih, Pin? Bisa jadi sih. Bisa kan Hai? kalau misalkan keduanya Hmm, nggak sih ada dua jawaban A sama B? Make sense. iya. Oh, benar. Yang Ah C-nya nggak betul. D-nya Mm-mm, betul. 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 Kalau Oh gue sih. sih dua-duanya sih bisa. Iya. Tapi kalau harus pilih salah satu, Apa ya? gue Kalau kayaknya yang pilih pilih B salah deh. satu, iya kayaknya beda, lebih fatal ya. Oh, 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 Oke oh. lah. Lebih banyak dosanya. Iya, udah ngeklaim semua. Ya gitu lah. Betul. Heeh. Gitu. Orang yang dapat ngasih meskipun, iya betul. Gitu. Aman ya? 33. Aman-aman. 33 apa nih? Yogurt salah satu bantu melancarkan. Namun terlalu banyak yogurt menambah asupan. Akibatnya dapat menyebabkan kesehatan. Pilihlah yogurt tanpa lemak untuk menghindari asupan. Terus apa lagi? Hmm, ya sesuai kok aku sama ya. Kenapa gitu ya? Mengonsumsi yogurt tidak akan menyebabkan kesehatan. Masa kesehatan ini salah nih. Eh, itu kan ditentang karena ada namun gitu ya. Konsumsi yogurt dengan berbagai buah menghindari ini betul. Yogurt yang mengandung perasa buatan dapat menyebabkan masalah. Betul, batas amannya sebanyak 3 porsi. Ada. Untuk menjaga kesehatan tubuh, selain yogurt, kita harus mengonsumsi makanan sehat. Gitu. Aman ya. Yang 34. 34 apa ya? Kita kesibukan kerja saya dapat luas aja. Gimana Jos? Eh, selanjutnya coba ya. Orang yang memiliki banyak aktivitas dan kesibukan memiliki jejaring pertemanan yang luas. Akan tetapi, terlalu banyak kesibukan itu punya dampak negatif. Dampaknya apa? Dapat menyebabkan interaksi dengan keluarga dan kerabat berkurang gitu ya, dijelasin tuh. Atau istirahatnya lebih sedikit dan berisiko stres. Mana ya yang salah gitu ya? Orang yang memiliki waktu tidur sedikit adalah orang yang sibuk. Tidurnya sedikit itu sangat sibuk. Bener ya? Nah, sibuknya yang tinggi tidak mengurangi waktu istirahat. Ini salah. Banyak ya. Kelihatan banget. Betul ya. Orang yang sibuk cenderung membutuhkan layanan. Oke, betul. Kesibukan dalam pekerjaan menyebabkan kualitas hubungan. Betul. Gitu. Yang 35.
C 35 35 35. Air minum dalam kemasan botol plastik mengandung mineral yang dibutuhkan dan memiliki manfaat praktis. Akan tetapi ini modelnya ini ya pertentangan mulu gitu ya. Kelihatan berarti ya. Konsumsi air minum secara masif dapat memberikan dampak negatif. Secara masif ini berarti artinya negatif gitu ya. Dapat memberikan negatif gitu ya. Sampah botol plastik dari air kemasan dapat mencemari lingkungan karena sudah terurai gitu. Mana yang salah? Botol plastik tidak baik. Ini benar kok, benar gitu. Air minum lebih praktis dan mudah untuk dibawa. Ini benar. D. Mengonsumsi air minum tidak memengaruhi. Oke, jawabannya C gitu ya. Biologik juga kan nggak ini ya. D. Memiliki nutrisi aman. Botol plastik sehingga dapat aman gitu ya. Itu aman kan ya. Ini gampang kok, mudah kok. Nah, sekarang paling benar nih. Jawabannya apa nih? Oh, ini ya semua beberapa ya. Jadi, kalau misalnya pasti salah itu boleh OT nggak boleh teh. Dia ada di nomor berapa ya? Hmm, pada baca ya nomor ini di nomor 30. Jadi nomor 30 itu kan nggak boleh ya. Yang A itu OOT gitu. Nggak ada di teks gitu ya. Jadi jawabannya itu. Kan 36. 36 jawabannya apa? B. Oke, B jawabannya. Baterai ya. Semua akuntan yang bekerja di kantor akuntan X memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Beberapa akuntannya yang memiliki pengalaman kerja di luar negeri itu berpeluang mendapatkan tawaran untuk pindah ke perusahaan keuangan. Berarti sebagiannya gitu ya, si akuntan yang punya pengalaman ini tuh bisa dapat kerja gitu. Mana yang paling benar gitu ya? Cari aja yang itu gitu ya. Sebagian akuntan memiliki pengalaman kerja tidak berminat. Ah, nah, bagian akuntan yang bekerja di kantor akuntan X berpeluang mendapatkan tawaran kemana? Perusahaan keuangan. Oke, itu jawabannya B. Sebagian yang pindah kerja bukan. Nah, bagian tidak memiliki, yang memiliki gitu ya, di luar negeri. Ini salah nih. Hati nih kegosek di sini sih. Bagian anggota memiliki pengalaman kerja kurang peluang misalnya nih. Tuh, kan ya. 37. Oke, jawabannya A. Ini yang pernah ya? Kayak yang pernah gitu ya? Ya deh. A ya. A. Semua penari tradisional di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Penari yang terampil memainkan gamelan itu mampu menyanyikan lagu daerah. Berarti kayak silogisme ya sih? Ini kan semua yang ada di kota X itu ya. Kan P-nya ya. Apa? Memiliki keterampilan memainkan gamelan. Kan? Ternyata beberapa penari yang terampil memainkan gamelan itu ya. Memainkan gamelan nih ya. Ini apa ini? Itu iya. Tapi karena ada beberapa, berarti kalau semua beberapa gitu ya, berarti maksudnya kan apa beberapa juga ya. Tuh.
mampu menyanyikan lagu daerah yang lebih baik. R. Jadi coret-coret. Jadi apa ini? Ya ini kesimpulannya PR gitu. Yang A, sebagian penari tradisional di pentas X mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Ya kan benar ya, sesuai gitu ya, ngikutin teks gitu kan, ada kesimpulannya, jadi benar gitu. Oke, sebagian penari yang memiliki keterampilan memain memainkan gamelan juga menjadi penari latar. Salah ini, OT ini. Bagian penari tradisional di pentas seni X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Benar, ini benar kok. Jawabannya C. Tapi salahnya ini nggak bisa diambil kesimpulan gitu. Kesimpulan gitu. Jadi cuma mengulang premis apa sih? Peki doang ya? Iya, premis apa ya? Jadi nggak bisa diambil kesimpulan gitu. Dan kan maunya kan kesimpulannya satu tag gitu ya. Yang D, sebagian penari yang menjadi penari latar, salah ini. Bagian penari yang memiliki penampilan tidak mampu, salah. Jadi jawabannya A. Itu alasan ini. Apa kali ya? 8. Ini mudah nih. Eh, 8. Ini 38 caranya sama kayak soal sebelumnya. Ini beda sesi doang kayaknya. Oke, kita bahas ya. Semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat itu memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Ada beberapa peternak sapi memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis sapi. Ya, sapi itu apa? Pemahaman itu kan kia. Tapi kinya ini ada beberapa, berarti menghasilkan beberapa juga kan. Maka soal sebutnya apa mampu mengidentifikasi varietas daripada plat lain gitu. Ini R gitu. Logisme. Tapi kan logisme ya. Jadi PR doang. Sebagian peternak sapi buka. Bagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman tubuh ternak sapi sesuai jenisnya. Ini benar kok. Tapi ini kurang sesuai gitu kan ya. Karena yang paling benar gitu ya. Tapi kita keep dulu deh. Sebagian peternak sapi yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi adalah ini enggak apa namanya sniper OOT gitu. Bagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat ini oke. Benar ya jawabannya, ini R ya. Yang ini B-nya salah, kenapa? Karena ini cuma pengulangan ya, nggak bisa diambil kesimpulan gitu. Jadi jawabannya salah. Yang E, ini salah, gitu ya. Kelihatan gitu ya, tidak mampu. Oke, itu jawaban D. Aman ya? Jadi kelihatan ya polanya ya. Ada soal bocoran gitu, sama opsinya gitu ya. Tidak, tidak gitu ya. Gitu. Nah, yang 9 ya.
Gue belum ngomong ini, nggak ada suaranya. Ini jawab B. Bahas aja kali ya. Waduh, kemarin jawabannya apa tuh? Spill dong. Ada yang D, ada yang B. Apa-apa. Diskusi bareng aja. A. Bareng ya, udah banyak opsi nih. Kurangnya enzim laktase dalam tubuh dapat menyebabkan tingginya risiko gangguan metabolisme. Ini high lagi. Laktase ini kan sebab ya tuh ya, menyebabkan apa? Gangguan metabolisme. Oke. Upaya untuk mencegahnya, enzim laktase ini gitu ya, dilakukan dengan apa? Menambahkan kadar enzimnya gitu. Dengan apa? Kan kayak tadi misal seperti gitu kan, dengan apa gitu kan ya, pil laktase gitu ya. Risiko peningkatan metabolisme ini akan berkurang jika apa? Jika kurangnya enzim laktase dapat dicegah gitu. Jika enzimnya dapat dicegah, maka risikonya akan berkurang gitu kan ya. Mana paling benar gitu? A. Berkurangnya enzim laktase hanya dapat diatasi dengan mengonsumsi pil laktase. Iya, ini benar kok. Benar jawabannya. Hanya mengonsumsi pil laktase karena cuma satu gitu ya. Tapi hanya ini tuh kata-kata haram gitu. Jadi jangan dipilih gitu ya. Tuh. Ini kalau di PU hanya tuh jangan dipilih gitu ya. B. Mengonsumsi pil laktasid menyembuhkan gangguan metabolisme. Ini juga benar kok. Pil laktasid ini menyembuhkan. Dalam apa? Logika empiris. Logika empiris itu dalam dunia nyatanya ya. Tapi kalau di logika apa? PU yang ini tuh nggak ada gitu ya. Karena kenapa? Hanya dapat dicegah gitu ya. Cuman bisa dicegah gitu. Mana ininya? Nah, ini dapat dicegah gitu ya, bukan menyembuhkan. Kalau di sini dapat disembuhkan, baru bisa jawabannya yang B gitu ya. Oke. Dan C. Orang mengalami gangguan metabolisme karena tidak minum pil laktasid. Ini kenapa nih? Ini kan kalau paling benar gitu ya, pasti benar gitu ya. Ini kan kalau negasi itu kan nggak boleh dipilih ya. Negasi itu nggak boleh dipilih. Ini kenapa negasinya? Tidak gitu. Kenapa? Karena akan menimbulkan asumsi sebagian gitu ya. Asumsi sebagian itu kan nggak berlaku di pasti benar gitu. Kecuali ada apa? Kecuali ada yang penyangga kayak ada namun gitu ya. Meskipun akan tetapi gitu ya. Nah, makanya yang C nggak tepat gitu ya. Nah, sekarang yang D, gangguan metabolisme menurun jika mengonsumsi pil laktasid. Ya, kita cek dulu nih. Jika kurangnya enzim dalam tubuh dapat dicegah, maka risikonya apa? Risiko metabolismenya menurun dengan apa? Mengkonsumsi pil laktasid gitu kan ya. Kayak ini bisa nih ya, bisa jadi gitu ya. Yang E orang mengalami penurunan laktase kadar tidak sama ini juga sama kayak C kok. Jadi nggak boleh gitu. Jadi jawabannya yang tepat itu yang D kalau kata aku ya. Begitu. Gimana? Aman nggak? Ini jelas ya soalnya ya. Ini apa ngulang kok modelannya kok. Sama apa tadi teh yang strawberry atau apa tadi ya? Oh, woi sabar woi. Oke, 40. Ada yang jawab A, oke. Ada lagi nggak? Hmm. Kayak juga deh. Ya, semua deh. Udah ngerti ya polanya gimana ya?
Semua kacamata yang dijual Optik X memiliki bingkai yang terbuat dari bahan daur ulang. Beberapa nih apa nih? Kacamata yang memiliki bingkai bahan daur ulang. Apa nih? Ini nyambung sama Ki kan ya, tapi Ki-nya ada beberapa sama semua. Ini apa membuatnya jadi beberapa, oke ya. Lebih tahan lama daripada kacamata lain. Oke, ini karena ada gigi coret, tapi jadinya beberapa gitu. Jadi beberapa kacamata yang dijual di Optik X itu lebih tahan lama daripada kacamata lain gitu. Gimana nih yang lebih sesuai yang A gitu. Gimana aman? Karatan sih, kalau aku sih enggak sih. Stainless steel itu besi kan ya? Enggak aku enggak. Iya karbon bisa tuh. Yang berminyak aja sih. Ya aman kali ya. Satu. Eh, nih modelannya nih. Udah ini. Gampang ini. Hmm. Jika seorang menjadi pionir Gajah Mada, orang itu sering melakukan inovasi pada hasil pekerjaan tersebut. Lalu, orang itu apa melakukan inovasi, maaf, terus motivasi tidak kreatif dan tidak menyukai keunikan. Jawabannya ini banyak cuy modelnya, jangan lo pilih yang kotak culun asli weh, yang kotak culun, yang kotak tuh kelihatan culunnya. Kalau mau tuh yang bulat tuh, yang Ghibli katanya. Ya kacamata siapa ya, Apian kalau nggak salah ya. Dia tuh apa, inovasi kreatif hasil pekerjaannya menjadi terobosan baru. Nah ternyata faktanya apa, orang itu malas gitu ya, malas inovasi, tidak kreatif, tidak menyukai keunikan. Apa jawabannya? Jawabannya bukan pionir itu. Itu kan. Nah, gitu. Hmm.
Part 2 apa, guys? Oke. Ya. Yang jawabnya P. Coba we try ya. Hmm. Bagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila tidak mengikuti tema pameran. Kejadian tersebut, nah, oh modelannya gini ya. Ini kalau lebih enaknya tuh dicari penyebabnya dulu deh, dicari P-nya dulu. P-nya yang mana? Apabila ya, apabila tidak mengikuti pameran ini, maka apa? Maka apa sebagian baju peraga itu tidak diminati pengunjung gitu ya. Oke, gitu. Kejadian tersebut gitu ya. Nah, tersebut kan biasanya kan suka apa namanya? Ngacu ke kalimat sebelumnya ya. Tapi kita kalimat sebelumnya itu yang mana gitu? Ngacu yang ke P atau ngacu yang ke Q gitu kan ya. Lihat dulu. Terjadi apabila apabila penjahit tidak mengikuti tren. Ini apa ini? Apabila itu kan P ya. Atau beda ya, bukan P ya. Ini R ya. Ini R ya. Nah, ini kan jadinya kan dua premis kan. Gini. Mana ya? Di mana ya? Gini. Ini ada Peggy gitu ya. Nah, yang keduanya diketahuinya R gitu ya. Apabila tidak mengikuti tren. Apabila tidak mengikuti tren. Jadinya kan ini kan mana sih? R ya. Nah, tidak mengikuti tren. Gimana sih? Nah. Jadi kan di sini ya. Kan ada P, ada Q. Ini apabila tidak mengikuti tren. Berarti di sini ya. Nah, di sini ya. Kan? Jadi P-nya coret gitu ya. Jadi langsung R, Q gitu. Jawabannya apa yang R, Q? Sebagian baju tidak diminati apabila tidak, udah jawabannya B gitu. Sesuai deh. Itu. Mana aman? Ya, aman. Tujuh soal lagi, guys. Mana nih modelannya nih, 43 nih? Jadi jawabannya apa, guys? Cover Almas. Siap, spelling Almas. Kita cek dulu. Apabila sama caranya. Apabila dalam pagelaran wayang pun tidak datang, maka apa? Sebagian pemusiknya sudah tidak tampil gitu ya. Isi tersebut terjadi, apa yang tersebut terjadi gitu. Ini tersebutnya apa gitu kan ya? Apabila berarti ada jika kondisi tersebut itu mengacu ke kalimat sebelumnya gitu ya. Oke ya. Tuh, berarti mengacu ke Peggy.
tapi tempatnya di mana gitu kan ya, tersebut terjadi apabila. Apabila itu berarti ada R-nya di sini gitu. Nah, ini kan tinggal coret ya. Oke, jadi jawabannya apa? R maka I gitu ya. Kalau di apa namanya? Tapi kalau pakai logika juga bisa sih. Mana yang R sama Q gitu ya? R sama Q itu yang A gitu. Iya betul ya. 45, 44. Apabila jumlah kromosom tidak bagian kamera besar ini tidak menemukan. Nggak ada suaranya ya? Ya maaf, maaf. Ya udahlah, ya gitulah. M45 sama aja kok jawabannya. Caranya sama, modelnya sama kok gitu ya. C. Apabila siswa tidak minjem buku, maka sebagiannya tidak mengerjakan rangkuman gitu ya. Kondisi sama ya. Kondisi tersebut terjadi diketahui apabila berarti di sini R coret gitu ya. Oke, jawabannya C gitu. Mana 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 mana. Sorry 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 sorry. Ada 46. Potong bin. Sabar sabar. Potong apanya nih? Yang ini Potong sebelah. tirai. Yang setidaknya itu Oh. habis tidak. Oke. Mending lu live TikTok gak sih, Bin? Mayan. Jadi KIP ntar. Gitu. Live TikTok di Discord bisa nggak sih? Nggak bisa kali ya? Gitu lah.
Iya bener bisa tuh pakai ini. Intinya jaga kebersihan sih kalau yang ada gitu ya. Tiduran tuh budungan ya. Ya gitulah intinya lah. Ya maaf ya tadi nggak ke ini pencet tadi mikrofonnya tadi mati gitu ya. Itu jawabannya. We try. Jika hasil karyanya dipajang, ini soal umum nih. Biasanya suka ada TikTok gitu ya. Dipajang maka ini dipajang gitu ya. Ini cara ngerjainnya gimana gitu? Jika berarti ini jadi gitu ya. Bulan depan karya tersebut terdiri dari setidaknya 5 bahan baku lokal, diikutkan lomba, menjadi ikon. Jika sebuah karya mengandung 3 bahan gitu ya, belum pernah diikutkan, belum belum dikenal. Jadi jawabannya apa ini? Ya min P dong. Min P itu artinya apa? Belum dipajang di pameran bulan depan. Oke, jawabannya yang C gitu ya. Aman, mudah kali ya. Itu. Oke, 47 nih. Ngulang lagi tuh, maafin. Next saja. Hah? Udah tadi. Masa sih? Udah. Oh iya, oh iya juga ya. Iya ya. Oke, Yang lama oke. nih. Ini juga udah. Tadi Masa sih? iya, Apabila tidak meningkat pamerannya, udah. oh, Coba lu scroll ke masa atas. sih? Oh iya Udah, udah ya. Oh udah. gitu. Walah, oke deh 49. 49 mah gampang. Hmm, Cobain deh dulu deh, gampang-gampang tapi dicobain dulu. Oh siap. Ah ini mah, udah pede ya. Eh, oh ada E nih. Jadi E atau A nih? Ya, bahas aja kali ya. Coba nih. Jika seorang guru menjadi idola, ada koma, ya stop dong gitu ya. Dia jadi apa? Jadi P gitu ya. P-nya guru tersebut santun. Oke, bersedia membantu. Oke, memberikan materinya. Oke, jika seorang, nah, nyatanya gitu ya. Jika seorang guru berkata kasar, oke, mendingkan dirinya sendiri. Oke, memberikan penjelasannya rumit. Oke, maka apa? Berarti mimpi. Mimpi itu apa? Guru teladan salah ya, gitu ya. Karena guru teladan itu, eh mana ya? Ya, logika empirisnya benar sih, tapi logika dalam PU-nya salah gitu. Jadi jawabannya yang gitu ya. Ini jelas salah nih ya. Itu. Nah, ini 50 nih. Ini hard nih ya. Ini hard nih. Wih, ini mantep nih. Ayo guys, Hard apa ini guys? hard. Hard parah. Udah pada ngantuk belum guys? Mau lanjut PBM nggak? Kalau mau lanjut boleh, kalau nggak ya wes gak apa. Lanjut besok aja. Sampai tengah malam kayak Mau. Gas aja ya gas. Itu Zam kalau biduran tuh kayak alergi dingin gak sih? Kalau itu mah nggak apa-apa. Nggak usah obat kok.
Itu juga hilang ntar. Soalnya gue juga gitu kalau Kayak air ini dingin. apa ya? Ya, Kayak gue Kaladin, dulu tau Kaladin nggak? alergi dingin soalnya. Iya, Lu alergi iya, dingin juga? Ya. iya, gue juga gitu. Apalagi kalau Oh. dingin-dingin parah tuh langsung biduran gitu, merah-merah. Tapi hilang, Tapi, nggak masalah kok, itu bukan penyakit itu kok, serius. oh berarti sekarang tuh udah nggak lagi ya? Sering gue, kadang suka sering. Kalau Oh, dingin mungkin. oh Iya, berarti masih. Oh gitu. masih. Itu mah kayak emang bawaan deh. Cuma emang Iya sih, emang tapi bukan penyakit parah gitu. Nggak usah diobatin itu kecuali kurap baru diobatin. Kalau itu nggak apa-apa aja. iya Kan sih udah hilang sebenarnya. sendiri. Hmm. Tapi risih aja sih. Iya emang iya sih. Nah itu Kaladin tuh. Hmm. Ya, iya Sama Kaladin juga sih. Kaladin bagus. Nular gak? Nggak nular. Enggak Kalau nular. nggak tahu. Itu emang kayak alergi dingin aja. Enggak, kata kan anak pun itu kan kata Zami apa tadi kurapan kan. Kalau Kurapan tuh kurap, yang nanah nggak sih? Apa enggak Kalau beda? beda. kurapan itu Kayak dia berjamur. bener. Biasanya kan anak pondok itu kan gimana ya? Mereka tuh hidupnya kan di asrama. Terus kan ya mungkin sebagian ada namanya juga asrama kan tiduran itu kan barengan sama teman-teman yang lain itu kan pada Betul, sempit-sempitan ya. betul. Terus juga baju-bajunya itu kan banyak kadang kelempar gitu-gituan jadi kotor. Terus juga mandi, mereka tuh mandi kan kadang beda banget kayak kita maksudnya tuh ada beberapa pondok yang menyediakan fasilitas bak mandinya tuh samaan. Jadi mereka tuh mandi itu barengan, mandi mandi sama-sama gitu loh. Tapi Masalah ada ya. juga pondok yang nyediain mandinya tuh ada WC-nya. Nah, kayak gitu. Nah, yang apa? Yang barengan ini nih yang pakai air kotor itu tuh yang bisa jadi Iya, kurapan itu. Jadi betul, mereka betul. tuh anak pondok tuh makanya kebanyakan ada yang bilang kalau masuk pondok itu penyakitan tuh banyak banget. Kadang banyak anak Iya, pondok yang sering kena cacar, iya apa benar. kurapan dan sebagainya. Nah, itu tuh banyak banget bilangnya penyakit anak pondok biasa mah kayak gitu, nah, kayak gitu. Tapi kalau gua Betul. mah beda. Gua biduran itu kayak alergi gitu. Iya benar. Itu emang Nah, alergi. Ya, beda. tapi emang iya kalau Emang apalagi kalau udah penyakit kulit itu ya, kayak kurapan bisa bisa apa? Bisa nular. Lagi kayak misalkan pakai kaosnya tuh maksudnya bekas Mm, yang orang penyakit itu kan kita ya. pegang keringatnya itu bisa nular itu. Kayak tapi herpes kalau lah intinya. nggak kayak skin gitu, Kenapa? kalau misalkan kayak apa dempetan gitu terus apa namanya nyentuh Mungkin kulitnya gitu nggak ketularan kan? nggak tahu sih, nggak Nggak tahu, paham. tapi tergantung gimana ya. Kalau menurut gue sih tergantung imun masing-masing. Iya benar-benar bisa 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 juga imun. Ya sih. Itu makanya kemarin tuh itu salah satu alasan sih orang tua kan nyuruh gua masuk pondok, cuman gua nggak mau. Tapi emang lu bukan anak pondok ya, Zam? Bukan lah, gua kan anak madrasah. Oh, Emang beda ya kirain madrasah? Lah beda. beda. Beda dong, Bedanya? madrasah itu kan kayak SMA, Oh tapi tapi itu ya belajarnya dia. agama tuh banyak. Kayak kalian kan kalau SMA kan biasanya belajar PAI doang. Nah, kalau itu MA itu PAI-nya tuh dipecah belah lagi, ada Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, Oh AI, sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Belajar kayak materi pondok juga, tapi bedanya kalau mondok itu kan ya mondok istilahnya itu netep Tinggal tinggal di situ. iya benar Kalau benar. man mah ya pulang balik sama kayak anak SMA lah. Oh tapi dia swasta kan ya? enggak ada yang Enggak ada yang negeri. Oh ada. Oh baru tahu. Mm-mm. ini sekolahku tuh juga ini satu deret sama man gitu. Oh Anak Hmm. terus pakaian keren. Zam Gimana disuruh sih? Barcelona. Apanya? Coba tadarus di sini gitu kata Selona. Selona tuh saha sih Selona?
Wani Piro. Wanita Cornell. Si mana Gapin? Pin? Lanjut lagi dulu lah. Satu soal Oh, tanggung. Ada yang bisa nih. udah Gua yuk. salah. Sorry ya lagi motong jadi potong Iya. jadi ya. Kamu. Apa-apa, santai aja. Nih nomor 24. Nomor Iya. 50 nih caranya gini. Kelas. X memenangkan lomba lari gitu ya. X gimana sih? X memenangkan lomba X apabila tidak mengalami cedera kaki yang parah, berarti ini P ya. Maka X Betul. memenangkan lomba lari gitu ya. Dan apabila mengikuti turnamen maraton, X-nya tidak masuk sekolah. Udah beda ya. Sorry. Ini premisnya beda gitu, nggak ngulangin dari premis sebelumnya gitu ya. Jadi apa nih? Apabila mengikuti turnamen, berarti ini iya. Sorry, R. Maka tidak masuk Beda-beda. ke sekolah gitu ya. S. Nah, habis itu gimana gitu ya? Ditanyanya apa? Kita fokusnya ke nanya gitu ya. Apabila S nih tidak gitu ya, tidak memenangkan lomba lari gitu ya, atau masuk sekolah selama sebulan. Masih S gitu ya. Maka berapa? Mana yang pernyataan paling benar gitu ya? Ini caranya gini. Jadi tulis dulu gitu ya. Itu min P ya. Nah, yang kedua premisnya ada R maka S. Ditanyanya apa? Energi atau S gitu ya. Ini kita ubah dulu ekuivalennya. Ekuivalennya menjadi apa? Menjadi kan ekuivalen itu ada 3 ya. Ada min S, min Q, dengan Q, maka S gitu ya. Ini rumus ekuivalen. Bukan via valen ya, tapi ini ekuivalen gitu. Nah, yang pertama, kita samain dulu nih. Kita cari dulu kesimpulan yang sesuai sama nomor 1 gitu ya. Mana tuh? Min P, maka Q. Yang sesuai yang mana ini? Yang ini kan yang sesuai kan? Jadi Q, maka S. Maksudnya sesuai itu apa yang biasa ditarik kesimpulan dengan silogisme? Maka min P, jika min P maka S. Oh, nah, habis ini gimana? Habis ini kita samain lagi sama yang kedua gitu ya. Premis kedua. Yang kedua nih. Jadi, nah tapi premis kedua kan nggak sesuai gitu ya. Si S-nya ini, bener nggak? Betul ya? Ini S itu. Oh, min S ya? Sorry. Nanti ubah dulu deh. Nah, ini min S. Ini 2 nih. Nah, tapi kan karena nggak sesuai, kita ubah lagi. Ubahnya pakai apa? Ubahnya, kita jadi gini. S maka min R. Kenapa bisa kayak gini? Karena ini itu ada ekuivalensi. Ini itu dua-duanya itu ekuivalensi gitu ya. Kok bisa gitu, kok bisa? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang karena ekuivalensi itu nilainya masih sama gitu kan. Nah ini kan udah sesuai nih ya, ada S di ujung kanan, ada S juga di ujung kiri. Jadi kita masukin aja tuh ya, biar bisa ditarik kesimpulan. Silogisme coret min P maka min R gitu ya. Nah tapi kan ditanyanya kan atau ya, yang ini atau ya. Nah karena atau kita ubahlah juga ke atau, dimana ekuivalensinya itu apa? Ya P K sorry P atau min R. Jadi ini jawabannya, cari aja yang P atau min R. Kenapa ini? Nah, yang mana P atau min R? Ini kesimpulannya itu P atau min R. Yang mana nih? Yang AX mengalami cedera kaki atau tidak mengikuti turnamen. Tidak mengikuti turnamen apa? R ya. Berarti tidak ini. Oke, ini min R nih ya. Tapi ini P. Loh, ini kebalik gimana? Ya boleh-boleh aja nih dibalik karena kan ekuivalen yaitu min R jadi maka P gitu. Jadi jawabannya yang A itu. Itu cara aslinya. Ada cara ilegalnya.
Cara aslinya. Nah, cara ilegalnya ada min P, maka Ki. Jadi ditanya R maka min S. Ditanyanya apa? Min Ki atau S. Nah ini kan sesuai ya Ki, min Ki. Ini pakainya modus tollens. Dimana kalau min Ki maka kesimpulannya itu P. Kenapa P? Kenapa bukan min P? Karena di sini di awalnya udah min P. Jadinya kesimpulannya itu P atau S. Nah, di sini S. S-nya apa? Di sini S-nya itu yang tidak bukan ingkaran ya, bukan negasi. Di sini ada S-nya yang ingkaran. Ya nggak apa-apa gitu lah. Walaupun ilegal gitu, ini nggak boleh gitu ya. Nah, jadi R, tapi R-nya jadi min R. Mana yang jawabannya? Ya tetap A jawabannya. Ini cuma butuh 10 detik gitu. Itu gimana jadinya? Kelas. Gila. Udahlah, nextnya PU lu aja Jadi dah. enggak ah, Megang nggak PU mau deh. ah. Gak Oh, mau, males kenapa? banget. Oh, Dasar. logikanya. Gak apa-apa lah. Ya jago ya. Yang asumsi aja buset. Ini asumsi apaan ya? Tahun Iya lah. 2024 aja gue nggak dapat asumsi. Iya, tapi gue juga gak dapet tau. Gak tahu dah itu dari mana. Itu di gelombang terakhir katanya gelombang kedua. Hari terakhir sih katanya dapat sih biasanya sih. Oh, gak tahu deh, gue Itu lupa. sih jadi sebelum sebelum ketemu cara cepatnya, pelajari dulu cara lamanya gitu. Nah, betul. Biar enggak biar mudeng gitu loh. Mm-mm. Apalin rumus-rumus Cara cepet negasi, ekuivalen tuh jangan lupa aja. itu. Gimana ini? Ada yang nanya enggak? 51 besok aja deh ya, ntar deh ya. Gampang kok ke depannya. Oke, Permulaan aja, guys. permulaan. Mantap. Sip. Kelar. Gimana guys? Mau lanjut gak PBM? Kalau enggak, udah tutup nih. Kami mau lanjut kah? Lanjut gini, ntar pada ngantuk lagi. Gue lagi marah. Kenapa nih? Istri Mamat ya? Waduh, kenapa nih KIP marah nih? KIP marah kenapa nih? Aduh, bahaya nih. Selama bulan mereka tidak kedap-kedip.